Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Kali ini dalam video ini saya akan membahas tentang seorang sastrawan yang sudah tidak diragukan lagi karya-karyanya yang sangat terkenal, yaitu Terelie. Kita akan membahas mengenai biografinya dan mengulas beberapa karya-karyanya dan satu bukunya yang akan kita ceritakan sinopsisnya. Namun sebelumnya saya ingin memberitahu bahwa ini adalah tugas ujian tengah semester atau UGAS. Sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa ini adalah tugas UTS dari mata kuliah Sejarah Sastra yang akan saya jelaskan. Saya sendiri Yosef Noberian Kiapoli, dan dosen pengampu mata kuliahnya adalah Ibu Mariatin MPD. Oke, langsung saja kita ke penjelasannya. Siapa sih sebenarnya Terelie? Terelie sering disebut sebagai penulis yang memiliki biodata gelap, karena hampir dari seluruh novelnya tidak ada yang memuat biodata asli dirinya. Misalnya biodata yang tertera di halaman belakang novel yang ia buat, karena biasanya yang tertera di sana hanya alamat blog pribadinya. Nah, kita akan membahas dari profil dan biodata Terelie. Sebenarnya nama asli dari Terelie itu sendiri adalah Darwis, sementara Terelie itu adalah nama penanya. Tanggal lahirnya 21 Mei 1979 di Sumatera Selatan dan warga negara Indonesia. Agama Islam, profesi tentu saja penulis novel dan akuntan. Kemudian periode menulisnya yaitu semenjak 2005 hingga sekarang. Kemudian ada karya yang paling terkenal yaitu Hafalan Sholat Delisa. Kemudian pendidikan, ada SD Kikim Timur Kabupaten Lahat, SMP 2 Kikim Kabupaten Lahat, kemudian ada SMA 5 Bandar Lampung. Bandar Lampung kah? Bandar Lampung. Nama pasangan Rizky Amelia, nama anak Abdullah Pasai Faiza Askia. Nah, kita akan membahas sedikit biografi singkat dari Terelie. Mungkin banyak yang masih mengira Terelie itu adalah nama asli. Padahal nama aslinya adalah Darwis. Namun nama asli Terelie itu bukanlah Terelie, melainkan itu hanyalah nama pena yang ia ciptakan. Nama tersebut, Terelie, itu berasal dari bahasa India yang artinya adalah untukmu, sehingga kita bisa menafsirkan karya-karya yang dia buat itu lewat novel yang memang dipersembahkan khusus untuk kita para pembaca. Karena hampir semua karyanya itu menggunakan subjek orang kedua secara langsung, yaitu mu atau kamu. Hal itu bisa memberikan kita kesan khusus. Tidak heran jika ia menggunakan nama pena Terelie, karena arti dari namanya pun memang untukmu. Seperti itu. Kemudian banyak yang beranggapan bahwa Terelie adalah seorang penulis asing dan bukan dari Indonesia, yang karyanya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Padahal beliau adalah asli orang Indonesia, lahir dan besar di Indonesia. Bahkan dalam penjelasan keterangannya, pengalaman Terelie ketika dia menceritakannya dalam acara bedah buku yang saya ikuti, dia bilang ada orang seorang pemuda yang membaca bukunya di kereta, kalau nggak salah ya. Saya agak lupa ceritanya, tapi dia bilang kayak gitu.
di kereta dia membaca buku Terelie, tapi dia tidak menyadari bahwa di sampingnya itu adalah penulis buku tersebut. Jadi seperti itu. Lebih dikenal dengan Terelie, sementara nama aslinya adalah Darwis dan memang orang Indonesia asli. Kemudian sebenarnya karya Terelie itu ada banyak sekali novel yang sudah ia buat dan publikasikan. Ada, maaf di sini tulisannya 27 buku, tapi sebenarnya adalah 28 buku. Terelie sudah menulis 28 buku sejak tahun 2005. Dan di sini ada beberapa karya buku novel Terelie yang saya pilih karena menurut saya menarik untuk ditampilkan. Yang pertama adalah Hafalan Salat Delisa. Tentu saja ini buku yang paling laris atau best seller. Kemudian ada Negeri Para Berdebah. Ini sempat kontroversi beberapa tahun yang lalu karena isinya sangat berat dan cukup menginspirasi. Kemudian ada Negeri di Ujung Tanduk. Kemudian ada novel Pulang, novel Pergi, dan yang terbaru ini novel Pulang Pergi yang kebetulan saya punya bukunya. Nah, selanjutnya adalah kita akan membahas sinopsis dari salah satu karya Terelie, dari salah satu novelnya, yaitu Pulang Pergi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit sinopsis dari novel terbaru Terelie, yaitu Pulang Pergi, yang kebetulan saya punya bukunya, yang saya dapat dari giveaway webinar bedah buku. Buku ini juga yang dibedah oleh Terelie sendiri, dan saya mendapatkannya beserta tanda tangannya ada di sini. Baik, kita akan memulai menganalisa sinopsis cerita dari buku ini atau buku Pulang Pergi. Jadi buku Pulang Pergi ini adalah buku lanjutan dari novel-novel sebelumnya yang berjudul, ada yang Pulang dan ada novel yang Pergi. Nah, dilanjutkan oleh Terelie ini menggabungkan cerita-cerita dari novel sebelumnya dan jadilah buku Pulang Pergi. Jadi seperti itu. Untuk sinopsis singkatnya kita akan membahasnya. Di dalam ceritanya ada beberapa tokoh yang cukup fenomenal, yang cukup mencolok. Yang pertama ada Bujang. Bujang ini nama aslinya Agam. Dia ini julukannya babi hutan. Sesuai namanya, Bujang dikenal sebagai tukang pukul handal keluarga Tong. Nah, di novel sebelumnya, yaitu novel Pergi, Bujang itu didaulat menjadi Tauke Besar menggantikan ayahnya. Nama Tauke Besar itu merupakan panggilan hormat atau panggilan kehormatan yang ditunjukkan kepada pemimpin tertinggi dari keluarga Tong. Nah, di cerita-ceritanya sebelumnya itu keberadaan keluarga Tong itu semakin terancam dengan ulah Master Dragon. Jadi ada juga keluarga Tong dan ada kisah Master Dragon. Sebagai pemimpin keluarga, mempertahankan nama baik keluarga itu sebuah kewajiban, sehingga Bujang pun memiliki ambisi yang besar untuk mengalahkan Master Dragon. Nah, untuk sinopsisnya kita langsung saja. Jadi Master Dragon ini terbunuh setelah keluarga Tong berhasil bersekutu dengan keluarga Yamaguchi dan Bratva.
Mungkin kita masih ingat ya bagaimana Bujang yang waktu itu sebagai tauke besar keluarga Tong membujuk Otets pimpinan Bratva. Ini dalam cerita sebelumnya ya. Ia harus mengalahkan Maria, putri tunggal Otets. Di akhir cerita, Maria menyerahkan gelang tangan sebagai simbol kemenangan Bujang. Menang atas bergabungnya Bratva dengan keluarga Tong, dan juga menang atas hati Maria. Maria itu akhirnya memilih Bujang sebagai calon suaminya. Nah, disinilah cerita pulang pergi ini dimulai. Pertunangan Bujang dan Maria yang akan segera digelar setelah beberapa kali undangan Otets tidak dipedulikan Bujang. Kali ini undangan itu penuh dengan ancaman sehingga Bujang merasa harus datang menemui Otets dan meminta untuk membatalkan pernikahannya dengan Maria. Ia pun meminta bantuan Tuan Salonga untuk menemaninya. Tentu saja Tuan Salonga menolak. Tapi mereka tetap berangkat dengan catatan mereka tidak meminta membatalkan pertunangan, hanya meminta waktu untuk mengenal Maria lebih dalam. Mereka bertiga, Salonga yang membawa Junior, murid barunya, Salonga itu membawa Junior, murid barunya. Itu salah satu syarat yang diajukan Salonga untuk membawa Junior. Kemudian setelah sampai di sana, dia bertemu Thomas, konsultan keuangan di negeri Parabadeba. Kemudian Thomas dan Otets, Thomas diundang Otets untuk membahas proyeknya. Kemudian hingga hari pertunangannya tiba, Salonga belum menemukan waktu yang pas untuk membahas tujuan utama dari kedatangan mereka. Akhirnya mengundurkan pertunangannya. Kemudian justru kabar buruk yang mereka terima itu pertunangan dibatalkan karena akan langsung digelar pernikahan sebenarnya. Kemudian Bujang tidak dapat berkelit. Dia hanya berharap pada sebuah keajaiban. Dan akhirnya sang penulis buku memberikan keajaiban tersebut. Terlie memasukkan keajaiban ke dalam ceritanya. Yang tentu saja berbeda. Kemudian tidak ada yang mengira acara tersebut akan disusupi oleh pengkhianat, yaitu Natasha, mantan Two Spies Bratva. Dia berhasil membunuh Otets. Kemudian Bujang, Salonga, Maria, Thomas, dan Junior berhasil melarikan diri. Namun kini mereka menjadi buronan dengan bayaran paling mahal. Bujang pun meminta bantuan si kembar Yukikiko dan White. Jadi bergabungnya Thomas dalam cerita ini dengan rombongan Bujang juga menambah seru cerita ini. Thomas itu tokoh yang cerdas, supel, dan juga humoris. Sudah bisa dipastikan kalau ada Thomas, maka alurnya akan seru dan mungkin akan mampir sebentar ke penjara. Ya, baik, sebagai penutup, setelah saya memberikan sinopsis dari novel atau salah satu novel karya Terlie yang terbaru yaitu Pulang Pergi, saya akan menutup dengan quotes dari Terlie yang kebetulan saya sangat suka dan artinya sangat mendalam, yaitu kesetiaan terbaik adalah pada prinsip-prinsip hidup, bukan pada yang lain. Hanya kesetiaan pada prinsiplah yang akan memanggil kesetiaan terbaik lainnya. Kemudian ada juga sejatinya dalam hidup ini, kita tidak pernah berusaha mengalahkan orang lain. Itu sama sekali tidak perlu. Kita cukup mengalahkan diri sendiri, egoisme, kepedulian, ketidakpedulian, ambisi, rasa takut, pertanyaan, keraguan. Jadi sekali kita bisa menang dalam pertempuran itu, maka pertempuran lainnya akan terasa mudah. Seperti itu kira-kira.
Nah, semoga kalian bisa mengambil manfaat dari biografi Terlie dan juga sinopsis buku Terlie dan quotes yang saya tampilkan tadi. Dan sebagai penutup, saya akan menampilkan kata-kata Terlie dalam webinar kemarin, webinar beberapa bulan yang lalu. Maksud saya adalah dalam acara bedah buku pulang pergi yang saya ikuti secara daring. Terlie menyampaikan kata-kata yang sangat dalam mengenai literasi di Indonesia dan juga mengajak dan memotivasi anak muda untuk rajin membaca dan rajin menulis. Sebagai penutup, saya akan menampilkan videonya, tetapi sebelumnya saya ingin mohon maaf apabila ada salah kata. Semoga Indonesia semakin maju dan literasi semakin meningkat di Indonesia. Demikian apa yang bisa saya sampaikan mengenai video UTS Sejarah Sastra mengenai penjelasan biografi dari Terlie beserta sinopsis dari salah satu karyanya. Cukup sekian dan terima kasih. Nah, ketahuilah, Indonesia itu akan berkembang lebih maju kalau lebih banyak penduduknya yang pintar membaca, pintar menulis dibandingkan pintar bicara dan seterusnya. Jadi saya berharap sekali dari acara ini kalian semua tumbuh kecintaan atas literasi, kalian suka membaca, suka menuliskan dan seterusnya. Karena ketahuilah, apa pentingnya dari menulis? Menulis itu sama dengan membekukan kalimat-kalimat kita. Apa yang dulu kita tuliskan 10 tahun sekarang kita baca, kita akan bisa menyaksikan lagi. Oh, saya dulu pernah menulis bahwa saya benci korupsi, saya benci bla 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 dan seterusnya. Beda dengan bicara. Kalau bicara, kamu bisa bicara di depan media, bisa bicara di iklan. Katakan tidak bahwa ada korupsi, 2 tahun kemudian kamu korupsi. Beda banget. Tapi ketika kamu tuliskan itu, kamu tuliskan dengan sungguh-sungguh, dia bisa jadi prasasti janji kamu.